warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Masih semangat ya, walaupun pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Nah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan kita pada pagi hari ini dalam menuntut ilmu diberkahi oleh Allah. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu ada pantun dulu nih. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa mampir ke Batavia. Lalu anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya, dan semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah. Nah, Ibu mengingatkan agar jangan lupa melakukan presensi di link Ibu telah share di WhatsApp grup ya. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi kantor. Nah, di mana kita akan belajar mengenai apa itu pengertian komunikasi kantor, apa saja fungsinya dan bagaimana bentuk-bentuk komunikasi kantor. Nah, di akhir sesi nanti Ibu juga akan memberikan kuis di mana anak-anak dimohon untuk aktif karena Ibu akan memberikan tugas atau poin tambahan bagi siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian komunikasi kantor, di mana komunikasi kantor itu terdiri atas dua kata, yaitu komunikasi dan juga kantor. Kalau kita bicara komunikasi itu tidak terlepas dari adanya interaksi antara dua orang. Dalam hal ini, komunikasi dapat diartikan menjadi sebuah penyampaian informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Sementara itu, kantor dalam hal ini dapat dimaknai sebagai secara fisik, yaitu merupakan gedung atau bangunan, sementara kantor secara aktivitas merupakan sekumpulan orang yang melakukan aktivitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Nah, dari dua kata tersebut, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu komunikasi kantor? Silakan, ada poin ke flow. Saya, Bu. Ya, silakan Udin. Ya. Menurut saya, komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita atau informasi dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Iya, bagus Udin. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Udin. Jadi, komunikasi kantor itu merupakan proses penyampaian informasi yang berlangsung di dalam suatu kantor. Nah, informasi tersebut dapat berupa perintah ataupun instruksi mengenai pekerjaan atau tugas. Nah, penyampaian dilakukan dari seorang atau karyawan dari satu unit ke unit lain dalam suatu kantor, baik secara langsung tanpa menggunakan media atau secara tidak langsung dengan menggunakan media untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu, mengapa dalam suatu kantor itu perlu adanya komunikasi? Perlu adanya komunikasi kantor? Apa saja fungsinya? Jadi, fungsi komunikasi kantor itu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi kantor, di mana komunikasi dapat dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaan. Nah, misalnya ketika seorang pimpinan itu memberikan teguran kepada bawahannya mengenai tugas pekerjaan. Yang kedua, fungsi emosi, di mana komunikasi ini dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Misalnya ketika seorang karyawan itu merasa jenuh atau pressure terhadap beban pekerjaannya seperti itu. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi motivasi. Nah, fungsi motivasi ini komunikasi cenderung dilakukan untuk pemberian feedback atau motivasi kepada bawahan mengenai apa yang telah dilakukan. Dan fungsi yang terakhir atau yang keempat yaitu fungsi informasi, di mana dalam hal ini penyampaian informasi atau data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, sampai di sini dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan pembahasan Mari, Bu.
membahas bentuk komunikasi kantor. Nah, bentuk komunikasi kantor itu ada 3. Yang pertama, komunikasi secara vertikal, yang kedua komunikasi secara horizontal, dan yang ketiga komunikasi secara diagonal. Pembahasan yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu merupakan komunikasi dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas. Namanya saja juga vertikal. Adapun maksudnya yaitu komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan sebaliknya dari bawahan ke pemimpin yang berlangsung secara 2 arah. Komunikasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian perintah atau instruksi, bisa berupa informasi, bisa berupa penjelasan, teguran, dan ceramah. Selanjutnya, komunikasi vertikal. Udin bisa tolong dibacakan slide komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi secara mendatar. Komunikasi ini cenderung dilakukan oleh antar karyawan. Komunikasi ini berperan penting untuk mengkoordinasikan kegiatan serta membantu interaksi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Bentuk komunikasi ini diantaranya 1. Surat sambutan, 2. Rapat koordinasi, 3. Penyampaian informasi. Iya, jadi intinya komunikasi horizontal itu merupakan komunikasi secara mendatar dan hal ini dilakukan oleh 2 orang yang mempunyai kedudukan setara atau horizontal seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini merupakan komunikasi yang berlangsung antara karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda pada tugas atau fungsi yang berbeda dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain. Komunikasi jenis ini terdiri atas 2 jalur timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi ke khalayak dan sebaliknya dari khalayak ke organisasi. Contohnya itu seperti seorang PR atau public relation ketika memberikan informasi kepada publik atau khalayak. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan Dewi Chandra. Bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi dalam suatu organisasi sehingga komunikasi yang dilakukan itu dapat berlangsung secara efektif ya, Bu? Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang pada dasarnya untuk melakukan komunikasi secara efektif itu tidak mudah. Memang terdapat hambatan-hambatan, misalnya saja bahasa, lingkungan, dan kepribadian yang berbeda. Nah, maka dari itu untuk meminimalisir adanya hambatan-hambatan tersebut bisa dilakukan dengan komunikasi tatap langsung. Komunikasi yang dilakukan secara langsung seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan pemberian feedback atau timbal balik agar komunikasi tersebut berlangsung secara 2 arah. Nah, apakah dapat dipahami, bukan? Ya, sepertinya dapat dipahami ya. Oke. Dan untuk menyingkat waktu, seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu akan mengadakan sesi kuis. Jadi, anak-anak yang tahu jawabannya, silakan menjawab ya. Pertanyaan pertama. Komunikasi merupakan proses penyampaian ide dan berita ke suatu tujuan, serta menimbulkan reaksi umpan balik. Contoh komunikasi hubungan antara sesama karyawan atau hubungan antara sesama pimpinan sederajat adalah termasuk proses komunikasi. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ada poin Saya, tips. Bu. Iya, silakan. Saya, Bu. Menurut saya jawabannya C, horizontal. Iya, kita cek jawabannya. Iya, benar sekali. Jadi komunikasi horizontal itu merupakan komunikasi yang bersifat mendatar, di mana dilakukan oleh 2 orang yang mempunyai kedudukan setara. Benar tidak? Pertanyaan kedua, komunikasi vertikal dari bawah ke atas merupakan untuk memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan atasan. Bahan-bahan tersebut berupa, ayo siapa yang mau jawab? Saya, Bu.
Ibu silakan. Untuk jawabannya E, B, dan C benar. Oke, kita cek jawabannya ya. Iya, benar sekali. Jadi, komunikasi vertikal itu bisa berupa ceramah, obrolan, saran, kritik, penyampaian informasi, dan penjelasan. Oke, berhubung itu sudah hampir habis, Ibu langsung saja menuju ke kesimpulan. Jadi pada hari ini kita sudah belajar banyak mengenai apa itu pengertian komunikasi, apa saja fungsinya, dan apa saja bentuk-bentuknya. Di mana komunikasi kantor itu merupakan komunikasi atau penyampaian informasi yang berlangsung di dalam suatu kantor. Di mana dalam hal ini komunikasi kantor berfungsi untuk kontrol, kemudian bisa untuk mengendalikan emosi, bisa untuk memberikan motivasi dan juga penyampaian informasi. Di mana komunikasi kantor ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi bilateral. Untuk pertemuan selanjutnya, harap dipelajari apa itu media komunikasi kantor. Oke. Oh ya, Ibu mengingatkan agar jangan lupa melakukan presensi di link seperti biasanya. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.